Pejuang Hamas mengungkap fakta Israel musnah pada 2027. Konflik Israel-Palestina bagian dari konflik Arab-Israel yang lebih luas adalah konflik yang berlanjut antara bangsa Israel dan bangsa Palestina. Konflik semakin memanas semenjak keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel telah memicu kutukan, kecaman, dan penentangan dari berbagai pihak. Ternyata ada fakta yang mengejutkan tentang Israel yang dikatakan oleh salah satu pejuang kemerdekaan Palestina, Hamas. Syekh Ahmad Yasin berkata, "Saya katakan bahwa Israel dibangun di atas kezaliman dan di atas tanah rampasan, dan kewujudan apapun yang dibangun di atas dasar yang demikian, maka nasibnya adalah kehancuran di kemudian hari." Menurutnya, anggaran saya di suku pertama abad ke-21, tepatnya tahun 2027, Israel akan menghilang dari muka bumi insya Allah. Pemimpin dan pendiri Gerakan Pejuang Kemerdekaan Palestina Hamas, Syekh Ahmad Yasin, menegaskan bahwa penjajah Zionis Israel dalam waktu 100 tahun ke depan dihitung dari awal penjajahan Israel. Menurut Syekh Ahmad Yasin, Israel baru akan hancur pada tahun 2027. Dalam pernyataan yang dipublikasikan oleh harian Al-Bayan, terbitan Emirat, Syekh Ahmad Yasin menjawab pertanyaan reporter Al Jazeera tentang prediksinya terhadap kehancuran Israel. "Kami lebih yakin tentang kehancuran Israel dibanding sebelum ini. Kemenangan pasti akan datang dengan izin Allah." Gawat, pangkalan Angkatan Udara Israel akan lumpuh di perang mendatang menurut Jenderal Zionis ini. Seorang jenderal Israel menjelaskan kondisi buruk pangkalan-pangkalan udara rezim ini dan mengakui bahwa pangkalan-pangkalan tersebut tidak siap untuk menghadapi perang multifront di masa depan. Seperti dikutip dari Haaretz mengatakan, pangkalan-pangkalan udara Israel dalam perang multifront mendatang akan menjadi sasaran strategis musuh. Rudal-rudal presisi berjarak tempuh sekian ratus kilometer akan ditembakkan dalam perang mendatang. Begitu juga drone-drone akan menyasar pangkalan-pangkalan Israel dari jarak beberapa ratus kilometer. Ia juga menambahkan Angkatan Udara Israel tidak siap untuk menghadapi perang ini. Inilah kenyataan yang ada. Israel hanya menakut-nakuti, bahkan Amerika tak berkutik untuk memberikan bantuan lebih kepada rezim Zionis. Ditambah dengan minimnya fasilitas di pangkalan-pangkalan itu dari sisi sumber daya manusia dan juga peralatan untuk menjamin berlanjutnya peperangan multifront akan cepat usang. Jenderal Israel itu juga menegaskan sebagian besar divisi yang ada di pangkalan-pangkalan udara Israel hari itu sedang mengalami keruntuhan. Tidak ada tanggung jawab, tidak ada sarana untuk mematikan api, dan hampir tidak ada satupun ambulans dan kendaraan transportasi, serta kendaraan yang lainnya. Militer Israel tidak siap memasuki perang yang akan datang. Pada saat yang sama, para komandan serta pejabat militer tidak memperhatikan kelangkaan dan permasalahan yang ada di angkatan bersenjata, pungkasnya. Tiga PM Israel paling kejam nomor 1 lama menderita stroke. Perdana Menteri adalah tokoh politik utama dan yang paling kuat di negara Israel. Di Israel, Perdana Menteri mewakili wewenang untuk membuat satu kebijakan di dalam maupun luar negeri yang setelahnya akan ditentukan langsung oleh kabinet. Pada umumnya, kabinet terdiri dari para menteri yang sebagian besarnya adalah kepada departemen pemerintah. Menteri ditunjuk langsung oleh Perdana Menteri Israel berdasarkan hasil distribusi suara di partai politik. Berikut Perdana Menteri Israel yang terkenal paling kejam. 1. Ariel Sharon.
Ariel Sharon adalah seorang politikus sekaligus jenderal di Israel, pria kelahiran 25 Februari 1928. Ini menjabat sebagai Perdana Menteri Israel dari tanggal 7 Maret 2001 hingga 14 April 2006. Saat ia sedang menjabat, kekuasaannya harus digantikan sementara oleh Ehud Olmert karena Sharon terkena serangan stroke di bulan Januari 2006. Ia mengalami koma di waktu yang cukup lama. Hal itulah yang menyebabkan ia harus memindah tangankan kekuasaannya karena tidak dapat menjalankan tugas sebagai pemimpin. Ariel Sharon dengan nama asli Ariel Seinerman dan keluarganya adalah pendukung gerakan Zionis. Ia pernah bergabung dengan kelompok mafia Haganah pada usia 17 tahun dan aktivitasnya adalah meneror rakyat Palestina. Saat itu Sharon menjalankan terornya secara bergantian dan berada di bawah komando Perdana Menteri David Ben-Gurion. 2. Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Israel selanjutnya adalah Benjamin Netanyahu. Ia tercatat sebagai Perdana Menteri ke-9 di Israel yang menjabat 2 kali dari 1996 sampai 1999. Lalu 2009 sampai 2021. Saat itu ada pernyataan keras yang disampaikan oleh Hamas kepada Israel mengenai cercaan Hamas yang disampaikan oleh juru bicaranya Osama Hamdan. Menurut Hamdan, perkataan ini muncul begitu saja akibat perlakuan Israel terhadap warga Gaza yang mirip dengan pembantaian kepada warga Yahudi yang dilakukan oleh Hitler. Pernyataan Hamdan tersampaikan setelah Israel melakukan agresi ke Gaza. Hampir 600 warga Palestina saat itu menjadi korban kekejaman Israel. 3. Ehud Olmert. Ehud Olmert adalah Perdana Menteri Israel yang lahir pada tanggal 30 September 1945. Ia merupakan seorang politikus dan pengacara Israel. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Israel pada tahun 2006 hingga 2009 menggantikan Ariel Sharon. Sebelum menjabat sebagai Perdana Menteri, ia adalah Menteri Kabinet sejak tahun 1988 sampai 1992 dan 2003 sampai 2006. Di tanggal 28 Juni 2006 terdapat 3 kelompok milisi Hizbullah yang menculik seorang anggota pasukan Israel dengan motif tuntutan agar Israel mau melepaskan 1.000 orang tahanan dari Palestina. Saat itu juga Olmert memerintahkan balasan untuk mereka dengan serangan ke Lebanon Selatan. Balasan tersebut bukan semata-mata untuk membebaskan anggota pasukannya, melainkan untuk menghabisi kekuatan Hizbullah yang selalu dianggap mengganggu keamanan di negara Israel.